Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanela Zahara, NIM 180129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pergeseran batu kromik, yang mana tugas ini merupakan tugas elusidasi struktur. Baik, apa itu pergeseran batu kromik? Pergeseran batu kromik merupakan pergeseran dari serapan ke panjang gelombang yang lebih panjang karena sisipan atau pengaruh pelarut atau geseran merah. Selanjutnya yaitu geseran batu kromik yang disertai sisipan alkil yang dihasilkan dari konjugasi berlebihan dengan gugus alkil yang cukup mudah bergerak untuk berinteraksi dengan gugus kromofor. Selanjutnya adalah spektroskopi, yang mana merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan benda. Adapun pembagian dari gelombang elektromagnetik ini yakni dapat berupa cahaya tampak, panas radiasi, sinar X, sinar UV, gelombang mikro, gelombang radio, dan sebagainya. Spektroskopi mengukur panjang gelombang dan intensitas sinar ultraviolet dan cahaya tampak yang diabsorpsi oleh sampel, yang mana sinar UV memiliki panjang gelombang 200-400 nanometer dan sinar tampak antara 400-800 nanometer. Menurut Dajrianus 2004, spektroskopi UV-Vis biasanya digunakan untuk molekul dan ion anorganik atau kompleks di dalam larutan, yang mana apabila suatu larutan molekul organik diberikan UV, maka sebagian sinar akan diserap dan sebagian akan dipancarkan dan diteruskan. Kemudian penyerapan sinar UV tersebut menyebabkan terjadinya transisi elektron ikatan dari keadaan dasar atau ground state ke keadaan eksitasi atau excitation state. Pada pergeseran spektrofotometri UV-Vis didapat pergeseran merah dan biru, yang mana pergeseran merah ini merupakan pergeseran batu kromik yang terjadi perubahan absorpsi panjang gelombang ke arah panjang gelombang yang lebih besar. Contohnya pengukuran dari benzena ke fenol. Sedangkan pergeseran yang kedua ialah pergeseran hypsokromik, yaitu blue shift. Terjadi perubahan absorpsi ke panjang gelombang yang lebih pendek. Hal ini terjadi karena perubahan pelarut atau tidak adanya substituen atau ausokron pada suatu kromofor. Selanjutnya, pergeseran batu kromik terjadi ketika panjang dari sistem terkonjugasi meningkat. Penambahan serapan maksimum dari gugus DNA. Penggunaan spektrum UV-Vis dalam penentuan bagian dari struktur, yang mana serapan maksimum dari sistem induk DNA ialah 217 nanometer. Menggunakan spektrum UV-Vis untuk penentuan bagian dari struktur. Yang pertama, spektrum ultraviolet dari benzena menunjukkan beberapa jenis pita serapan. Yang kedua, untuk substitusi benzena, prediksi panjang gelombang maksimum tidak selalu bisa dilakukan. Yang ketiga, substitusi cincin dengan gugus-gugus yang mempunyai elektron bebas. Terdapat dua aturan yang digunakan dalam memprediksikan perubahan panjang gelombang. Yang pertama, ketika terjadi substitusi oleh gugus penarik elektron NO2 karbonil dan gugus penolak elektron OH OCH3 X pada posisi para satu dengan lainnya, maka akan terjadi pergeseran merah atau pergeseran batu kromik. Yang kedua, ketika suatu gugus penarik elektron dan penolak elektron berada pada posisi meta atau orto satu sama lainnya, spektrum hanya akan berbeda sedikit dari masing-masing monosubstitusi benzena. Demikian hasil presentasi saya mengenai pergeseran batu kromik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.